Dawuh kamu sinapta pungkasing prahara dahyang sabta palon naya kenggo ngendika yen wis titiwanci bakal kesuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, dimanapun berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salum, rahayu, rahayu. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang gonjang-ganjing NKRI saat ini ya, terutama dengan maraknya kasus korupsi yang terungkap. Dan ini tidak main-main karena kasus korupsi ini dengan torehan angka yang benar-benar mengerikan. Karena jumlahnya sudah bukan 1 triliun, 2 triliun lagi, tapi ratusan bahkan sampai menyentuh ribuan triliun atau biliun. Kebayang ya. Dan ini ada sedulur pemirsa YouTube Surya KKS yang bernama Mas Yus Mulyadi. Ini komentarnya saya bacakan ya. Rahayu Romo Suryo, salam seduluran, edisi misuh-misuh Romo Surya. Ya, ini ada yang manggil saya Romo Surya karena sesuai dengan nama channel YouTube-nya Surya KKS, tapi enggak apa-apa aja. Kita semua mengalaminya Romo. Edisi misuh-misuh Romo Surya. Ngedumel tapi faktanya seperti itu. Kita semua mengalaminya Romo. Tapi saya mencoba untuk sabar dan tenang karena semua ini sudah kehendak Gusti Akarya Jagat. Sepertinya akan lebih menarik jika dikaitkan dengan masuknya zaman Kolosubo yang dulu juga pernah Romo wedarkan di channel ini. Mungkin ada petuah atau titah leluhur atas semua kejadian di bumi Nusantara yang karomah ini Romo. Mohon pencaraannya, matur nuwun, rahayu sagung titah dumadi. Ya, terima kasih Mas Yus Mulyadi atas pertanyaannya, dan ini satu pertanyaan yang saya pilih ini karena ini saya lihat ini menarik sekali pertanyaannya. Dan saya sudah berjanji tadi juga atas masukannya ini nanti Romo bahas tentang sambung rapete dengan zaman Kolobendu. Jadi begini ya sedulur-sedulur, sebelum saya mulai membahas lebih dalam lagi, ada baiknya saya sodorkan lagi cuplikan YouTube saya bulan Oktober pada tahun 2024 ketika saya membahas tentang zaman Kolobendu yang sudah mulai berakhir atau kita berada di akhir zaman Kolobendu dan kita sedang memasuki fase zaman Kolosubo. Dan di situ saya jelaskan setidaknya ada 9 peristiwa yang mungkin nanti akan terjadi. Kalau saya lihat bukan mungkin, tetapi memang itulah tendensi yang akan terjadi seperti itu, dan satu persatu semua itu sudah berlangsung. Sebab salah satu contoh tandanya itu ya seperti saya kemukakan dalam video terdahulu pada bulan Oktober. Monggo silahkan simak. Yang ketiga, era ini diwarnai bangkitnya kesadaran dan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap manipulasi agama seperti dilakukan oleh klan Ba'alawi, kemudian bangkitnya perlawanan terhadap imperialisme ideologi asing. Yang keempat, bangkitnya perlawanan terhadap berbagai upaya pembelokan sejarah bangsa. Yang kelima, bangkitnya perlawanan terhadap segala macam bentuk penyelewengan, kekuasaan, kewenangan, dan jabatan. Era ini akan diwarnai semangat penegakan hukum yang tidak pandang bulu ya. Tidak ada tempat dan celah yang aman bagi para koruptor, provokator, pemecah belah kesatuan NKRI. Tidak hanya pemerintah, tapi juga rakyat akan melawan. Yang keenam, bangkitnya kesadaran dan semangat untuk kembali ke jati diri bangsa dan menggali nilai-nilai luhur warisan nenek moyang bangsa. Sedangkan yang bersedia dan mampu berselaras dirinya akan selamat dan menjadi individu yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar, bahkan menjadi individu yang meraih hidup
makmur, mukti wibowo, dan bahagia di zaman Kolosubo. Dan ingat, zaman Kolosubo tidak lama lagi. Maka di akhir tahun ini itu akan sudah bisa dirasakan angin segar berhembus. Itulah angin yang dihembuskan oleh zaman Kolosubo, dan dari situlah alam semesta akan mulai menebarkan anugerah. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang mampu berharmoni dan berselaras dengan alam. Makin tinggi kadar harmonisasi diri panjenengan dengan alam, maka anugerah akan lebih mudah didapat. Kebahagiaan akan lebih besar panjenengan rasakan. Maka marilah berduyun-duyun kebu mulih menyang kandange, itu merupakan salah satu cara yang paling efektif agar kita semua mendapatkan anugerah dari Sang Bapa Angkasa dan Sang Ibu Bumi. Video cuplikan tadi mudah-mudahan sudah bisa memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam untuk para pemirsa. Dengan memahami kondisi saat ini yang terjadi, terungkapnya banyak korupsi dengan skala besar, boleh dibilang mega korupsi yang terjadi secara beruntut, mulai dari PT Timah itu sudah membuat shock, sudah membuat terkejut warga negara Indonesia. Kemudian muncul gonjang-ganjing baru tentang korupsi di Pertamina yang jumlahnya hingga 3 kali lipat besarnya dibanding korupsi yang terjadi di PT Timah. Dan saya melihat angka 271 triliun yang terjadi di PT Timah itu sebenarnya mungkin angka fenomena gunung es, yaitu hanya permukaan saja yang kelihatan. Seperti halnya juga yang terjadi di Pertamina dengan angka 990 sekian triliun yang hampir tembus 1000 triliun. Ini juga fenomena gunung es. Artinya apa? Ini yang kelihatan hanya ujungnya saja atau pucuknya yang nongol di atas permukaan. Sedangkan yang tidak kelihatan, saya yakin pasti mengerikan sekali. Mungkin bisa membuat seluruh warga negara Indonesia ini pingsan. Karena mungkin jumlahnya yang saya nggak berani berandai-andai ya, tapi pasti itu sangat mengerikan. Ujungnya saja sudah tembus 1000 triliun. Kemudian bagaimana yang tidak kelihatan, yang berada di bawah permukaan? Itu baru yang bisa terendus, yang baru bisa terungkap. Belum yang lain-lain. Karena apa ya? Kita tahu di Pertamina itu kan bukan hanya masalah soal ekspor atau impor minyak ya. Ekspor minyak mentah, impor minyak mateng, minyak jadi, termasuk turunannya, kan tidak hanya itu. Di Pertamina kalau memang sudah diungkap semuanya ya bisa tembus mungkin 10.000 triliun atau 20.000 triliun ya. Bahkan melebihi dari pendapatan per tahun negara. Korupsinya lebih besar dibanding pendapatan negara. Bisa saja orang sekarang pendapatan negara itu cuma 3.500 triliun, sedangkan korupsinya aja sekarang per tahun mungkin sudah ribuan triliun, karena dari satu departemen aja udah 200 triliun, puluhan triliun. Nah, kalau semua departemen dikumpulkan mungkin tembus ribuan triliun ya. Kenapa saya berpikiran begitu ya? Sekarang kita bayangkan saja misalnya di Pertamina. Di Pertamina itu kan ada pengadaan kapal, pengadaan alat-alat, pengadaan segala macam lah. Apakah itu bersih dari korupsi? Ya, orang minyaknya aja yang jelas-jelas itu untuk warga masyarakat, harus dinikmati oleh masyarakat. Minyak yang subsidi untuk masyarakat itu saja direkayasa supaya hak-hak yang harusnya diterima oleh masyarakat, oleh warga negara yang memang pantas dan berhak menerima subsidi, itu saja ikut ditilep kok, ikut dioplos, kemudian dijual ke harga yang mahal. Itu kan jelas perampasan hak warga negara juga. Apalagi cuma pengadaan alat, pengadaan fasilitas dan segala macam. Jadi kebayang, itu hal yang paling krusial saja dikorupsi. Apalagi yang lain, ya bisa ya membayangkan seperti itu. Makanya seperti di zaman dulu masih ada Petral apa itu kan ya pegawainya juga bilang kok orang 3 bulan kerja dilepas pantai, tapi apa kerjaannya? Nggak ada, cuman ngendorin baut, ngencengin baut, itu aja proyeknya, gajinya gede banget. Ya sekarang artinya ya memang tidak ada kerjaan di situ. Yaitu tadilah sarang korupsi yang membangun perusahaan bodong yang itu hanya untuk kamuflase saja. Sekarang yang namanya korupsi sampai tembus 1000 triliun itu kan baru dalam bidang ekspor minyak mentah dan impor kembali. Kemudian dioplos. Akhirnya ya kita membeli Pertamax tapi kualitasnya Pertalite. Akhirnya banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi di mesin. Dari para pemirsa juga di sini banyak sekali memberikan komentar.
Nanti saya akan baca satu persatu dan akan saya berikan tanggapan karena banyak sekali komentar yang menarik. Jadi ini akan saya angkat secara khusus ya. Nah, soal korupsi 1.000 triliun katakanlah, itu yang terjadi dalam kurun waktu katakanlah 5 tahun terakhir. Nah, sebelumnya ini kan terjadi bukan ujuk-ujuk ya, bukan akhir-akhir ini. Tapi yang namanya korupsi di Pertamina itu sudah seperti rahasia umum. Itu sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Sejak era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi sampai sekarang. Cuman persoalannya kan yang berani mengungkap sampai sevulgar ini ya baru di era Prabowo ini. Dan ini yang saya bahas ya, tentunya ini yang berkaitan dengan zaman Kolobendung. Kenapa di era Presiden Prabowo korupsi banyak sekali kasusnya terangkat? Kemudian ada isu santer yang justru malah menghembuskan sesuatu hal yang aneh. Yang menurut saya ini aneh karena apa? Sekarang ada kan di media sosial itu melalui platform YouTube ataupun media yang lain seperti TikTok. Itu ada angin yang menghembuskan supaya rakyat itu untuk bangkit melawan pemerintahan Prabowo dan ditargetkan agar supaya Prabowo lengser atau tumbang. Karena apa? Ya karena dengan narasi bahwa di pemerintahan Prabowo ini korupsinya justru makin merajalela. Nah ini kan pendapat yang sangat aneh. Jadi kalau saya menilai pendapat seperti ini adalah pendapatnya para propagandis, para provokator. Tetapi sayangnya para provokator itu sangat buruk kemampuan verbalnya. Komunikasi politiknya sangat buruk. Jadi bagi orang-orang yang rata-rata, untuk masyarakat umum yang rata-rata kepandaiannya ini sebenarnya sudah merasakan kejanggalan. Loh ini kan yang mengungkap siapa? Ini kan yang mengungkap Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tidak akan berani bertindak tanpa ada backup sepenuhnya dari Presiden. Orang nomor 1 di NKRI ini. Kenapa justru orang yang berani bertindak untuk mengungkap korupsi malah justru akan dilengserkan? Ini kan lucu sekali. Nah ini harus cerdas ya pemirsa ya. Jangan sampai kita gampang terhasut nanti seperti ada Garuda Biru, Indonesia Darurat dan segala macam. Nah akhirnya kan semua ketahuan. Saya dulu kan sudah ikut agak meredam lah dari pemirsa yang ada di YouTube Surya KKS supaya jangan terpancing oleh adanya provokasi Indonesia Darurat dengan lambang Garuda Biru. Itu akal-akalan dan sekarang siapa yang akal-akalan kan sudah terungkap. Sampai menderita stres berat, depresi, sampai konsultasi di dokter jiwa karena memang sampai mengalami depresi berat. Saya tidak usah menyebut nama, tentu panjenengan sudah tahu. Tapi pada intinya, saat ini hasutan-hasutan itu sudah mulai kentara, sudah mulai nampak. Karena apa? Ya tentu saja banyak kepentingan di dalamnya. Kalau saya melihat itu ada kepentingan dari para koruptor sendiri, kepentingan jaringannya koruptor ya. Yang jelas para koruptor khususnya yang ada di Pertamina ini pasti melakukan permufakatan yang amat sangat jahat dengan jaringan lokal maupun internasional. Dan mereka semua pasti bergerak ketika ada yang diganggu, kejahatannya diganggu, status quo-nya diganggu, kepentingannya diganggu, mereka mulai bergerak. Melalui apa? Melalui propaganda politik dengan menggerakkan massa melalui hasutan-hasutan seperti itu. Tapi kalau masyarakat makin cerdas, tidak akan gampang terhasut. Tapi bagi orang-orang yang matanya hijau, yang ngiler kalau melihat duit, bisa saja bergerak, nggak peduli itu, sudah tahu kalau seperti itu hasutan hanya provokasi. Karena demi dapat duit bisa saja bergerak. Atau golongan orang-orang yang bodoh banget, orang-orang yang tolol, yang gampang terprovokasi, itu bisa bergerak karena adanya hasutan seperti itu. Maka khusus bagi para pemirsa YouTube Surya KKS, saya menghimbau, saya mengajak supaya hati-hati dan jangan terpancing untuk mengadakan mobilisasi massa, melakukan perlawanan terhadap pemerintah, justru harus melakukan protes keras terhadap Presiden, menurunkan kadar kepuasan kepada kepemimpinan Prabowo di masa 100 hari seperti ini. Itu pikiran-pikiran agen asing yang menjadi musuh bersama NKRI. Pasti seperti itu, maka hati-hati. Adanya efisiensi, kemudian dari efisiensi itu semua pihak yang ikut terpotong oleh kebijaksanaan efisiensi
kemudian digerakkan, dihasut. Melalui adanya kebijakan efisiensi, melalui kasus-kasus korupsi besar yang terungkap, ini ada upaya-upaya untuk menggerakkan, untuk memobilisasi massa melalui hasutan-hasutan, melalui narasi-narasi hipokrit, melalui fitnah, melalui kampanye gelap untuk menyudutkan presiden dan kemudian ujung-ujungnya nanti menggerakkan massa secara ekstra parlementer. Ini saya himbau kepada adik-adik mahasiswa, jangan sampai bertindak bodoh. Ya silahkan mau bilang Indonesia gelap. Indonesia gelap itu arahnya kemana? Kalau Indonesia gelap itu arahnya karena melihat kepemimpinan presiden saat ini, ya Anda terlalu dini untuk menilai. Orang baru bekerja 100 hari kok sudah disimpulkan, oh Indonesia gelap, presiden gagal. Itu siapa yang bodoh? Itu namanya kesimpulan prematur, kesimpulan dini. Nggak bisa seperti itu. Itu beda dengan gerakan kami dulu, gerakan mahasiswa tahun 90-an sampai 98 yang berhasil melengsarkan Presiden Soeharto. Itu beda banget pola-pola perjuangannya, pola-pola gerakannya. Anda belum tahu seperti apa energi yang bisa menggerakkan seluruh mahasiswa se-Indonesia, termasuk para saudara-saudara kaum buruh, pekerja, bahkan masyarakat umum. Anda tidak tahu di mana kekuatannya. Kalau hanya melalui hasutan-hasutan, yang Anda hadapi adalah warga masyarakat yang semakin pintar membedakan mana hasutan, mana yang bukan, mana yang sesuatu fakta, realitas yang jujur. Makanya saya himbau khususnya untuk para pemirsa YouTube Surya KKS supaya lebih cermat, lebih cerdas, lebih bijaksana menanggapi semua itu. Saya akan kembali ke track pembahasan tentang Kolosubo. Kenapa semua ini terjadi? Seperti yang saya sampaikan terdahulu di bulan Oktober bahwa zaman Kolosubo itu adalah zaman peralihan. Ini adalah akhir zaman Kolobendu dan awal zaman Kolosubo. Akhir zaman Kolobendu itu ya masih menyisakan bencana alam yang cukup besar, yang cukup dahsyat, tetapi juga ini zaman penyucian Nusantara. Ini zaman purifikasi, pemurnian Nusantara. Artinya apa? Ya pemurnian ini terutama harus diawali untuk membersihkan yang kotor. Ini kan seperti orang nyuci baju, seperti orang yang sedang nguras bak mandi. Pasti yang dicuci itu bagian yang kotor, yang digelontorkan keluar dari bak mandi. Itulah bagian kotoran yang ada di dalam bak mandi. Setelah yang kotor semua digelontorkan keluar, baru diisi dengan air yang bersih. Sekarang banyak sekali kasus korupsi yang diungkap, yang terungkap, koruptor pada ketangkap, ditangkap walaupun ya mungkin bagi sebagian warga belum memuaskan karena masih banyak orang yang dicurigai itu terlibat tapi belum ditangkap. Ya monggo saja, tapi kita sambil menunggu proses hukum sedang berlangsung. Tapi semua itu adalah bentuk dari zaman bersih-bersih. Nusantara ini sedang membersihkan dirinya sendiri melalui tangan-tangan dan kekuasaan orang-orang yang dipercaya oleh alam semesta. Dan saya berharap penuh kepada Pak Presiden Prabowo ini sebagai ujung tombak untuk menggerakkan gerakan perlawanan terhadap para koruptor, gerakan perlawanan terhadap semua perusak NKRI, semua perusak integrasi, semua penghasut provokator yang ada di negeri ini harus dilawan. Yang lawan siapa? Ya kita semua. Jangan hanya menyerahkan pada penguasa, kepada aparat penegak hukum, kepada militer, tetapi perlawanan itu paling efektif dilakukan oleh rakyat semesta. Terus perlawanan rakyat itu rakyat yang mana yang melawan? Ya kita-kita ini semua. Melawannya dengan cara apa? Ya kalau rakyat, masyarakat umum, masyarakat awam, masyarakat sipil itu melawannya bukan dengan senjata, tetapi dengan sikap. Sikap itu akan dibentuk oleh apa? Oleh pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu diperoleh dari mana? Dari kecermatan dan kecerdasan dalam membaca situasi, membaca fakta realitas apa yang terjadi. Makanya dari itu, setiap warga negara harus pinter, harus pandai, dan harus bijaksana. Kalau kita tidak bijaksana, pasti akan menjadi warga negara yang mudah terhasut dan nggak mampu untuk melawan semua ini. Maka sebagai warga masyarakat umum, masyarakat awam atau warga sipil, seluruh NKRI sebagai warga negara, kita semua ini adalah kekuatan yang tidak bisa dirobohkan. Kita ini bisa berfungsi, berguna,
untuk menjaga integritas NKRI melalui pola-pola pertahanan sipil. Oleh sebab itu pada video kali ini saya pun mengenakan kaos polo yang mempunyai warna ciri khas pertahanan sipil atau Hansip. Jadi panjenengan juga jangan meremehkan, melecehkan, menghina Hansip. Hansip itu penting sekali. Pertahanan sipil. Suatu negara akan menjadi kokoh bukan karena tentaranya, bukan karena kekuatan senjatanya, tetapi pertahanan sipilnya itu harus. Karena kalau warga negara itu sudah kehilangan jati diri, sudah kehilangan jiwa dan semangat nasionalisme, itu artinya apa? Ya sudah tidak ada pertahanan sama sekali. Mau militernya kuat, tapi kalau rakyatnya udah nggak mau lagi, ya percuma perjuangan tentara, perjuangan militer percuma kan. Maka dari itu, di zaman Kolosubo, di mana nanti wong cilik saja bisa senyum, bisa ketawa, tetapi semua itu harus melalui proses. Dan proses pembersihan inilah yang saat ini sedang terjadi. Maka peran dari presiden, peran dari alam semesta itu pasti akan selalu sinkron dalam masa zaman Kolobendu untuk melakukan pembersihan seperti ini. Dan semua akan diawali dengan membersihkan semua penjahat, semua pihak, semua kekuatan yang akan merongrong dan menghancurkan NKRI. Dan salah satu musuh paling besar itu adalah para koruptor. Jadi begitu ya jawaban saya, Mas Yus Mulyadi. Kasus-kasus korupsi yang terungkap ini merupakan mekanisme seleksi alam, merupakan mekanisme pembersihan Nusantara atas semua yang kotor, semua yang jahat, yang jelek, yang dapat merobohkan pilar-pilar kebangsaan di Nusantara ini. Cuma di sini saya harus memberikan tanggapan tentang kalimat kita semua mengalaminya Romo, tapi saya mencoba untuk sabar dan tenang karena semua ini sudah kehendak Gusti Akarya Jagat. Kalau saya mungkin lebih tepatnya begini ya Mas, bukan ini merupakan kehendak Gusti Ingkang Akarya Jagat. Tentunya semua koruptor itu tidak dikehendaki oleh Gusti Akarya Jagat. Koruptor itu justru musuhnya Tuhan, orang-orang musuhnya Gusti Ingkang Akarya Jagat, musuhnya hukum tata keseimbangan alam, hukum keadilan alam, yaitu koruptor itu. Kenapa terjadi? Apakah sudah ginaris? Ya mungkin bisa dikatakan ini sudah ginaris, ini sudah menjadi kehendak alam dalam arti begini, adanya korupsi itu bukan kejadian korupsinya yang dikehendaki Tuhan, tetapi koruptor-koruptor yang tertangkap itulah, atau pemerintah yang berani mengungkap korupsi, itulah yang sudah menjadi garis ketentuan alam bahwa kita memang sedang memasuki era kebangkitan Nusantara, era di mana jati diri Nusantara itu kembali dan akan menjadi semakin kokoh. Dan saat ini adalah proses memasuki zaman Kolosubo, tetapi zaman Kolosubo itu tidak gratis, tidak cuma-cuma, tetapi memerlukan persyaratan yang berat, yaitu harus dibersihkan semua gerombolan pengacau keamanan, pengacau ketentraman, kedamaian, dan pengacau kemakmuran NKRI. Semua gerombolan itu harus dibersihkan. Maka saat inilah proses itu sedang berlangsung, dan ini saya sampaikan ya kepada dulur-dulur bahwa yang terjadi saat ini, korupsi yang terungkap saat ini, sepertinya belum seberapanya nanti. Jadi akan makin banyak kasus-kasus korupsi yang terungkap dan lebih membuat kita semua shock. Saya sebenarnya dapat bocoran cukup banyak, tetapi saya nggak berani menyampaikan di ruang publik karena apa? Ya bisa jadi ini sudah dalam target pemerintah Prabowo sendiri yang memang sudah berjanji akan membersihkan korupsi, dan pemerintah Prabowo menunjukkan sikap anti koruptor, anti terhadap koruptor. Makanya kita tunggu saja prosesnya. Kalau belum nanti sudah kita abul-abul informasinya di ruang publik, bisa-bisa target itu malah kabur duluan, malah menyembunyikan semua bukti-bukti yang sangat diperlukan. Makanya harus dilakukan operasi yang senyap, jangan bengak-bengok, jangan gerusak-gerusuk juga. Jadi target itu akan benar-benar terkena bidikan secara akurat. Itu yang harus kita pahami. Dan kita sebagai warga negara perlu sedikit bersabar untuk menunggu setiap langkah pemerintah. Kita tunggu, karena apa? Di dalam tubuh Pertamina sendiri mungkin bagi pemirsa harusnya tidak hanya 7 orang atau 9 orang yang ditangkap, tapi bisa lebih dari itu. Iya sepakat, saya pun berpikiran demikian juga. Kalau ditangkap semua mungkin lebih dari 50 orang. Tetapi ibarat makan bubur ini kan ini disisir dari yang
tepi dulu, jangan yang langsung bagian tengah, nanti melocot karena panas ya, nanti malah bubar, sasarannya nggak kena. Maka ini harus dikurung. Ya kalau memang ada target utama yang bisa langsung diambil, langsung dicokok, ya itu bisa langsung diciduk seperti yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, mencomot benggol-benggol penjahatnya. Tapi penjahat yang lebih besar, mudah-mudahan nanti juga bisa dicokok juga ya, jangan sampai lepas, karena di atas orang-orang itu tentu masih ada, dan semua itu tanpa izin dari presiden. Tentu tidak akan ada satu orang pun yang berani, karena tahu sendiri, kalaupun ada orang sekelas Ahok atau orang sekelas Kejagung ya, kalau mereka bekerja sendirian tanpa ada dukungan secara mutlak dari orang paling berkuasa di Indonesia, itu tidak akan mampu membongkar. Karena apa? Taruhannya nyawa ya. Orang mau mengaudit saja udah bisa didor duluan, sudah bisa mati duluan kan. Itu memang risikonya seperti itu. Makanya keberanian Kejagung dan semua pihak itu pasti di situ ada tangan besi, tangan yang sangat kuat ikut andil di sini. Dan saya harap di sini Pak Prabowo juga nanti bisa menyinkronkan anak buahnya di tubuh militer maupun di aparat penegak hukum. Karena kalau di dalamnya itu ada orang-orang yang berkhianat, ya itu akan mengacau juga. Makanya mungkin nanti tidak tanggung-tanggung. Pak Presiden mungkin akan ngedor sekalian orang-orang yang mencoba untuk berkhianat. Ya, jadi di sini ya para pemirsa, hubungan antara banyaknya kasus korupsi yang saat ini sudah kita bisa lihat di 100 hari pertama ini, dan bahkan nanti mungkin akan jauh lebih mengejutkan lagi kasusnya, itu adalah bagian dari fase zaman Kolosubo melakukan bersih-bersih diri. Dan mungkin nanti juga akan ada orang di parlemen yang bisa keciduk juga. Dan kalau itu keciduk, kalau dia keciduk, ya mungkin akan sangat-sangat menggemparkan ya, termasuk akan meruntuhkan orang-orang yang selama ini gemar cuap-cuap untuk memojokkan pemerintah, ya bahkan sampai menyerang pemerintah sebelumnya yang sudah lengser. Saya kira itu semua nanti akan terungkap. Ya memang tidak ada orang yang betul-betul bersih 100% di negeri ini, termasuk presiden sebelumnya pun. Tapi yang penting apa yang bisa dilakukan dan bermanfaat untuk rakyat, ya kita nilai, kita berikan apresiasi. Jangan karena kita benci pada seseorang, kemudian semua prestasinya, semua jasanya kita menutup mata, tidak mau mengakui, itu sama busuknya. Jadi kalau memang panjenengan benci pada seorang presiden, siapapun itu ya, ya kalau memang ada prestasi, ada andil untuk negeri ini, dan itu bisa bermanfaat untuk Anda, atau Anda bisa merasakan manfaatnya, ya diakui secara objektif dan secara jujur. Jangan mulutnya menyerang, tetapi fasilitas semuanya yang diberikan oleh pemerintah yang dihujat itu masih mau untuk memakai, itu yang namanya sama busuknya. Ini ada pertanyaan yang sama juga yang berhubungan dengan Kolosubo ya, dari Mbak Dewi Pertiwi. Rahayu Romo, kasus Pertamina, timah, pasir laut, dan bidang-bidang lain yang imbasnya luar biasa bagi rakyat, termasuk peristiwa PHK. Imbasnya dahsyat, mungkin melebihi bom. Romo, mohon wedaran, arti merdeka di negeri Gemah Ripah Loh Jinawi ini. Apa kaitannya dengan mulainya zaman Kolosubo? Matur sembah nuwun Romo. Rahayu alam semesta jagat royo, rahayu sagung titah dumadi. Jadi ya memang benar ini ada kaitan dengan fase masuki zaman Kolosubo. Tapi bukan berarti ini zaman Kolosubonya yang membawa yang memberikan dampak negatif, itu bukan. Ini saya garis bawahi bahwa ini memang karena efek atau prasyarat untuk masuk zaman Kolosubo itu Nusantara harus melakukan bersih-bersih diri. Karena zaman Kolosubo itu kan zaman yang makmur, adil, yang bahagia, yang tentram, aman, damai. Negeri ini penuh kejujuran. Ya artinya sebelum masuki ke sana itu kan semua penyakit yang mengganggu, semua kebahagiaan itu tadi harus dibersihkan. Ibaratnya orang kalau mau sehat ya harus dilakukan bedah operasi, harus dilakukan ortopedi, harus dilakukan penanganan medis yang mungkin menyakitkan. Bahkan mungkin bisa sampai berupa amputasi. Tapi kan semua itu adalah usaha atau proses menuju sehat. Ini juga begitu. Mungkin nanti ini banyak pejabat yang diamputasi.
Mungkin ada orang dari wakil rakyat juga yang sangat terkenal juga nanti ikut kena amputasi atau yang lain atau menteri atau pejabat yang lain. Bisa jadi itu nanti banyak yang akan terkena amputasi, tapi ya mau gimana lagi? Karena memang mereka itu penyakitnya. Jadi sumber penyakit yang kalau nggak bisa dibersihkan secara alami natural ya mesti dipotong, disikat saja. Kan begitu. Jadi ini merupakan proses memasuki zaman Kolosubo seperti yang sudah saya sampaikan di video pada bulan Oktober. Dan salah satu pertandanya ya ini seperti ini. Banyak korupsi-korupsi besar, mega korupsi yang akan terungkap. Yang akan sengaja diungkap oleh penguasa yang memang tidak suka korupsi, penguasa yang memang ingin membersihkan koruptor dari negeri ini. Dan itulah syarat mutlak untuk menciptakan Nusantara NKRI yang bahagia, adil, makmur, ayom ayem tentrem, gemah ripah lo jinawi, yaitu harus diamputasi, harus dibersihkan, harus disembuhkan penyakit mental, kejiwaan. Banyak generasi yang sakit jiwa, ODGJ, tapi nggak merasa dirinya sakit jiwa. Termasuk itu juga harus diobati. Dengan apa? Dengan cara membuat mereka cerdas, membuat akal sehat mereka bisa digunakan, nalar sehatnya bisa digunakan, jangan pakai emosi, jangan pakai keyakinan tok, tapi yang namanya ilmu pengetahuan, rasio atau akal sehat itu harus digunakan. Kalau hanya mengandalkan keyakinan tok ya sama saja, itu juga akan menjadi perusak bangsa, akan menghancurkan Nusantara. Sama juga koruptor lebih parah seperti itu. Cuma kalau koruptor itu cepat sekali efek dampak buruknya, tapi kayaknya sama aja ya. Karena gini ya, kalau orang-orang yang pola pikirnya itu memang destruktif sekali, itu dari pemikiran yang destruktif itu akan melahirkan tindakan yang destruktif juga ya. Saya kira sama ya. Termasuk koruptor itu mungkin juga pola pikirnya sangat destruktif. Makanya itu sama bahayanya ternyata. Jadi orang-orang yang punya pola pikir merusak, itulah yang paling berbahaya, saya kira itu. Karena dia akan bisa menjelma menjadi koruptor, bisa menjadi perampok, bisa menjadi provokator, bisa menjadi pengkhianat bangsa, bisa menjadi penjajah di negerinya sendiri. Ya contoh konkretnya ibaratnya gini, namanya Jawa, lahir di Jawa, tinggal di Jawa, tetapi menghina orang Jawa yang lain yang sedang melakukan, mempraktekkan, mengimplementasikan local wisdom atau kearifan lokal. Itu kan musuh terbesar bangsa ini adalah dirinya sendiri, seperti yang sudah diingatkan oleh Bung Karno bahwa nanti generasi yang akan datang itu jauh lebih berat dari kami, dari saya, karena yang akan dilawan atau musuh yang harus digempur itu adalah bangsanya sendiri. Siapa itu? Ya itulah semua pengkhianat bangsa, termasuk generasi-generasi bodoh yang akal sehatnya tidak dipakai ya. Orang hidup di Indonesia, orang makan, minum, tidur, BAB, ngapa-ngapain semuanya di Indonesia, dapat duit dari Indonesia, tetapi sangat membenci nasionalisme, sangat membenci para generasi yang melestarikan, yang melaksanakan, mengaplikasikan local wisdom, tidak suka terhadap orang-orang yang membahas jati diri, ingin mengembalikan jati diri Nusantara, nyinyir, membuli, ngolok-olok. Itulah generasi paling brengsek, paling rendah SDM-nya, dan tak ubahnya sampah masyarakat ya seperti itu. Kan saya juga kadang melihat tulisan yang kata-katanya sangat mengolok-olok. Mengolok-olok apa? Orang yang melaksanakan, mengimplementasikan kearifan lokal Jawa, ya kejawen, ya tradisi dan lain, diolok-olok sedemikian sadisnya. Padahal dia sendiri nama aja pasti pakai nama Jawa, nickname, hidup di Jawa, makan di Jawa, dapat duit dari Jawa, tanah Jawa. Ya itulah generasi yang paling bobrok seperti itu, SDM yang sangat rendah. Kalau di sini yang rutin ada satu orang, tapi ya nggak apa-apa itu karena sudah masuk kategori ODGJ, jadi nggak bisa disembuhkan. Ya nggak bisa disembuhkan, dan yang ada ya mungkin makin parah sampai akhir hayatnya dia. Para pemirsa YouTube Surya Kais yang budiman, mungkin tentang pembahasan hubungan dengan zaman Kolosubo sudah cukup jelas ya saya sampaikan kenapa saat ini mulai masuk zaman Kolosubo kok malah banyak kasus seolah-olah negeri ini seperti mau runtuh. Ya memang itu mekanisme untuk mencapai zaman Kolosubo yang sesungguhnya itu harus melalui sebuah proses bersih-bersih diri.
Nusantara sedang bersih-bersih diri dari para koruptor, dari para penjahat.